Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Amma ba'da. Selamat malam, salam rahayu kepada para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi pemirsa dengan kami dari tim Santri Bangwitan Indonesia. Untuk session kali ini pemirsa, kita mau membuat kejadian yang ada di kemarin terjadi beberapa hari yang lalu di wilayah Banyuwangi khususnya Banyuwangi Selatan, yaitu di Desa Brajagan, yaitu tenggelamnya para nelayan. Kita tidak salah Indonesia 7 orang. Jadi ketika 7 orang tersebut tenggelam itu tidak langsung semuanya diketemukan jenazahnya, tetapi bertahap. Mungkin hari ini sudah naik semuanya di jenazahnya. Nah ini untuk malam ini pemirsa kita mau membuat kejadian tersebut itu sebenarnya sisi kronologi secara berbeda terjadi itu seperti apa pemirsa. Hadiah siap? Alhamdulillah, sangat datang mereka tarik korin mendamping dari salah satu korban yang tenggelam nelayan yang kemarin dengan jenis tarik korin salah satu korban hanya yang asli Allah. Allah masih masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak merasakan sakit lagi, Allah. Tidak merasakan sakit lagi. Orang bertambah, Allah. Orang bertambah. Dengan mudah tersinkronkan dengan kita sholat. Siapa ini panjenengan bangsa apa yang hadir? Koren. Oh, panjenengan Koren. Iya. Saya tadi menarik Koren salah satu korban tenggelam sama salah satunya, benar enggak itu? Iya. Oh, gitu. Panjenengan salah satu Koren dari korban yang tenggelam kemarin. Iya. Jenazahnya sudah terangkat belum? Oh, sudah, yang sudah terangkat ya. Bisa sedikit cerita kepada saya bagaimana kejadian itu terjadi? Kang Ijeng jelaskan saja bagaimana itu terjadi. Waktu itu kenapa? Aku nelayan pulang. Berarti setelah mencari ikan itu berarti perjalanan pulang. Nah, terus gimana? Yang satu sudah masuk, kapalnya maksudnya? Oh, maksudnya masuk wilayah pantai apa gimana? Oh, wilayah pelabuhan. Oh, terus? Oh, perahu belum masuk. Terus tiba-tiba ada ombak besar. Begitu. Kamu berarti kalau di Pelawangan itu mungkin kamu sebelum masuk wilayah pelabuhan itu. Terus tiba-tiba ada ombak besar. Terus bagaimana kejadiannya? Perahu langsung terbalik. Berarti tidak ada persiapan. Semuanya pada panik. Kamu tidak bisa menyelamatkan diri. Ada yang menarik kamu. Kamu bisa berenang nggak sebenarnya? Bisa. Dari kamu ketika berenang itu ada yang menarik masuk. Keberadaan Allah. Tidak bisa dilihat dengan kuping Allah. Jadi kamu sebenarnya ketika perahu terbalik berusaha berenang, tetapi ada yang menyeret masuk ke dalam begitu. Tidak kuat.
tidak sanggup, akhirnya meninggal dunia. Kamu jenazahnya yang bisa langsung diketemukan apa yang bukan? Oh, yang langsung bisa diketemukan. Jenazahmu otomatis yang langsung bisa diketemukan. Terus kondisi waktu itu yang waktu kepanikan itu apa yang terjadi? Semua teman-temanmu, dirimu itu bagaimana waktu itu kejadiannya? Saya gelap semuanya. Power bertambah, pembawa suara volume. Kalau kamu bagaimana tadi? Gelap, pikiran saya gelap. Gelap. Iya. Saya mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi saya tidak bisa. Tidak bisa. Rasanya tubuh saya ada yang menarik itu dasar. Seperti itu. Iya. Kamu tidak tahu apa itu yang menarik. Tidak. Teman-temanmu juga begitu apa tidak? Iya, mungkin sama. Ya, saya usah. Mungkin yang meninggal sama kejadiannya sama kayak yang panjenengan alami. Iya. Yang selamat. Kamu juga nggak tahu. Pokoknya waktu itu kondisinya gimana? Carut marut panik begitu ya? Iya, carut marut panik. Kalau saya tuh tiba-tiba gelap gitu saja. Yang gelap itu yang kamu lihat apa yang bagaimana? Iya, yang saya lihat tuh gelap. Tiba-tiba gelap. Iya. Tiba-tiba gelap. Saya tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya kamu meninggal dunia. Iya. Setelah kamu meninggal dunia, jenazah kamu kan langsung diketemukan. Terus untuk yang belum diketemukan itu, kamu tahu itu kondisinya seperti apa? Ngerti apa enggak? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Iya. Nah, setelah kamu meninggal dunia kan, kamu keluar dari badan. Iya. Kamu melihat apa itu di luar? Kan kamu sudah di wujud goib kamu kan? Kamu tidak berada di dalam badan. Kamu lihat apa itu di laut itu? Di sana banyak sekali. Wah, ini saya dibalik sosok. Sosok apa yang narik kamu? Sosok tinggi besar ada tanduknya. Sosok tinggi besar ada tanduknya. Iya. Indonesia tangan saya gugur dan merinding. Indonesia ada yang menarik dia. Allah tidak bisa dilihat. Allah semua serang-serang kembali serentuk seribu triliun di haji jalur. Sallallahu alaihi wasallam. Tentang semua kamar warga jalan kita. Sallallahu. Oh, jadi kamu berapa pun yang menyerang semuanya. Takkan saya. Allah disebutkan. Jadi kamu baru sadar ketika kamu sudah meninggal dunia, kamu keluar dari badan, kamu ternyata melihat yang menarik badanmu itu sosok tinggi besar bertanduk. Iya. Ada lagi nggak yang selain bangsa itu yang waktu itu juga ikut andil itu selain orang tinggi besar itu yang bertanduk itu? Kebanyakan bangsa seperti itu. Kebanyakan bangsa seperti itu. Iya. Kamu tahu itu bangsa apa? Nggak tahu. Nggak ngerti. Makhluk apa itu juga nggak ngerti. Nggak tahu. Kondisi waktu itu banyak yang seperti itu. Banyak. Saya melihat dia ketakutan saya. Kamu ketakutan? Iya. Kamu kayak tinggi besar. Ada tanduknya semua. Apa itu apa ya, iblis apa gimana? Nggak ngerti juga kamu. Ya bangsa ini menurut keterangan gue ini ternyata yang berusaha menarik itu menarik ini tadi jasa dari bawah ini tadi sosok tinggi besar tapi bertanduk Indonesia. Dan dia tidak tahu itu makhluk apa, mungkin selama hidupnya di dunia ya namanya itu baru ya tidak tahu. Terus kamu tahu itu ruh yang keluar itu ngerti nggak kamu? Tahu? Bisa melihat nggak waktu itu? Bisa melihat apa enggak kalau ada yang enggak? Tidak tahu. Terus beberapa dari jasad yang nggak bisa ketika langsung ditemukan itu waktu itu bagaimana sebenarnya kondisinya di dalam air itu? Kamu bisa ngerti nggak itu? Saya tidak tahu juga. Juga tidak tahu. Jadi yang kamu ketahui pokoknya kamu atau kejadian setelah panik
kamu panik, ada yang narik ke dalam, sang dia meninggal dunia. Setelah kamu keluar, kamu melihat sosok-sosok besar itu bertanduk itu. Saya tidak bisa lari. Terus kamu tadi gimana kamu tadi? Kamu tadi waktu saya tarik ke sini gimana? Di sana. Masih di sana? Iya. Tapi nggak dibawa oleh makhluk bertanduk itu tadi? Tidak, saya sudah dilepas. Sudah dilepaskan? Iya. Karena kamu bangsa jin ya? Iya. Kamu dilepaskan begitu saja? Mungkin mereka nggak butuh bangsa jin mungkin yang dibutuhkan mereka. Mungkin perlu manusia yang mereka ambil maunya begitu. Terus waktu itu segini, kondisimu kayak gini, ini bagaimana yang kamu rasakan ini? Sakit semua. Sakit semuanya? Iya. Kamu sebenarnya punya feeling nggak waktu mau kejadian ini? Ada nggak feeling-feeling sebelum kejadian? Kalau saya tidak punya. Nggak punya feeling? Tidak punya sama sekali saya. Mungkin Biasa-biasa aja. biasa-biasa saja. Katanya teman-teman saya bicaranya tidak karuan. Waktu itu biasa saja, cuman kejadiannya teman-temanmu bicaranya nggak keluaran begitu. Iya. Oh, ketika bekerja nelayan tersebut mencari ikan, ada nggak yang misalkan ada yang mimpi atau seperti apa? Nggak ada, nggak ada cerita waktu itu. Tidak ada. Berarti tidak ada yang juga mendapatkan info apa-apa, hanya itu feeling atau entah itu secara mimpi, entah itu secara ada orang yang seseorang yang beritahukan hati-hati, begitu nggak ada ya? Teman-teman ada tapi tidak mau bicara, mudahnya saya tidak tahu. Oh, ada yang tahu tapi mungkin nggak mau cerita begitu. Iya. Jadi kamu juga nggak ngerti. Kalau saya itu bicara saya sering ngelantur sama teman-teman gitu. Minum-minum nggak di kapal itu biasanya? Ya, biasa nelayan seperti itu. Oh, biasa nelayan sudah seperti itu, hal bukan hal yang biasa saja ya. Oh alah, itu ya. Jadi kamu sekarang malah dilepaskan tadi sama sosok raksasa itu ya. Raksasa apa? Habis ya. Kalau kamu masalahnya nggak ngerti ya, dan kamu tak bikin ngerti dengan jin harus jadi ngerti orang ini aku apa yang dia temui Allah. Allah punya ilmunya, Allah punya wawasan Allah. Jadi ngerti Allah. Wes sampai sekarang ngerti. Makhluk apa itu? Iblis. Iblis. Iya. Tanduknya berapi semuanya. Tanduknya berapi semuanya. Iya. Mukanya merah semuanya. Mukanya merah semuanya. Begitu ya. Ternyata baru Korinen ngerti setelah kita transfer kepahaman tata cara keilmuan itu, ternyata dia yang dia temui iblis ternyata pemirsa. Berarti mungkin mereka tidak mencari tumbal-tumbal di lautan sana, karena di lautan situ kan sering. Kamu tahu tuh di lautan sering terjadi itu. Iya, sering. Kamu nggak takut jadi nelayan begitu? Tidak takut ya sebenarnya. Sudah pekerjaanmu. Jadi sebenarnya di lautan kamu ya juga nggak takut ya. Berenang juga sudah biasa sebenarnya. Tapi ketika itu memang karena di luar kesadaran batin ada yang narik itu, jadi sampai nggak kuat ya. Iya. Iya. Berarti apa itu memang sebenarnya yang namanya nelayan tuh bisa terlatih untuk itu, bisa berenang itu sudah biasa. Ketika membenahi jaring itu ya sudah biasa ya. Iya. Tapi karena ada energi yang menarik dari bawah, jadinya ya seperti ini. Iya. Oh, iblisnya banyak sekali. Di situ ya. Iya. Ya terus ya kemarin kan katanya mau barusan di petik laut, tapi kok malah banyak tumbal yang banyak kecelakaan. Kalau sekarang ini ngerti kamu petik laut itu berfungsi nggak kayak gelap itu? Tidak ya.
kenyataannya mereka tetap nyari makan kayak gitu, cari tumbal kayak gitu. Badanmu jadi sakit-sakitnya hilang, Allah. Tenagamu pulih, Allah. Bersih badanmu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Fresh, Allah, pakai baju muslim, Allah. Ya, sama-sama. Kamu agamanya apa? Islam sebenarnya. Oh, itu sudah Islam ya kamu sebenarnya. Tidak pernah ibadah. Oh ya, ngaku-ngaku Islam. Tapi itu kamu waktu kejadian itu tenggelam, kamu nggak nyebut asma Allah nggak waktu itu? Masa tidak? Biasanya orang itu refleks atau waktu ke kejadian apa namanya itu sakit atau mungkin kondisi yang sangat apa namanya membahayakan tuh orang langsung ya Allah gitu. Kamu nggak nyebut seperti itu? Tidak, saya tiba-tiba gelap gulita di sana. Pokoknya kamu gelap gulita sudah. Tiba-tiba saya mau bilang itu tidak ada yang menarik. Sosok iblis. Sosok iblis itu. Saya bicara tinggi besar tanduknya. Itu tanduknya terus tanduknya berapi itu ya. Dan jumlahnya sangat banyak sekali. Seperti itu ternyata ya. Sangat mengerikan sekali ya. Kamu baru nyadar setelah di sini kamu ngerti ternyata yang narik kamu bangsa iblis. Dan kamu ketika dalam perjalanan sampai sudah lama menjadi pelaut ini. Berapa tahun? Dari kecil apa dari muda? Dari muda atau dari muda? Dari muda sudah menjadi pelaut. Enggak berarti ya sebenarnya kalau urusan berenang, urusan cuaca badai enggak gentar sampean ya. Memang itu penghidupannya sampean ya. Tapi memang kalau tragedi seperti ini kenyataannya ya nggak bisa menyelamatkan diri ya. Kalau keselamatan itu ternyata insya Allah yang jamin ya. Kalau Allah nggak jamin ya, walaupun orang pintar berenang biasa di lautan nggak tahu ya bisa meninggal dunia juga ya. Akan tetap celaka ya. Berarti memang apa ya nggak jadi jaminan ya. Walaupun sudah pintar berenang atau apa jadi nelayan juga jadi jaminan untuk selamat ya. Menjadi jaminan bisa menyelamatkan ya Allah ya. Terus gini aja wes, alhamdulillah jenazah sampai kan sudah diketemukan itu sudah dirawat ya, sudah diketemukan seperti itu. Kamu sendiri di sana ya ternyata nggak jadi tawanan iblis tersebut, iblis nggak mau sajen kan, nggak ada gunanya mungkin ya, nggak begitu berfungsi kalau orang yang ya sudah di sini saya akan berpenuturan ya, saya tambah bapak di dalam sini Allah. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi dijidat merasakan dingin sejuk Allah iman Islam kafar Allah syarah enggak semua komplit Allah sallallahu alaihi Muhammad semakin percaya Allah bersih sallallahu alaihi Muhammad Allah dan ya sama-sama. Berarti itu besok katakan nanti panjenengan ditarik sama malaikat di alam mana diikuti saja ya ibadah itu atau mungkin di sini nggak tahu juga dibiarkan di sini bergabung dengan yang lain yang masih di sini sudah muncul nggak tahu juga saya nanti pokoknya mana saja diarahkan ke mana. Jadi sekarang walaupun waktu masa-masa panjenengan hidup di dunia di dalam badan itu nggak sholat sekarang kamu harus sholat ya gitu ya. Dijalankan itu semua ini. Terus ini pembelajaran buat kami bangsa manusia ya ternyata alam itu tidak terkadang tidak murni alam tersebut ya, ternyata alam tersebut ketika kejadian itu ada yang bermain di situ juga. Contohnya dari itu tadi bangsa-bangsa raksasa besar-besar yang bertanduk api itu ya ikut menggulung daripada bangsa manusia nelayan tersebut ya. Ya sudah, monggo silakan pamit. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok masih singkong sallallahu alaihi wasallam.
Nah itu tadi pemirsa sedikit cerita dari korban yang sudah kita datangkan ke sini, ternyata begitu pemirsa. Dia sendiri aja tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ada tahu ketika padahal dia sudah juga pandai berenang, sudah lama menjadi pelaut, ketika kapalnya itu namanya itu tumbang atau kena apa arus yang besar atau ombak yang besar, ternyata ketika dia berusaha berenang untuk menyelamatkan diri ada yang menarik dari bawah sehingga dia sampai meninggal dunia. Ternyata yang menarik bersama dilakukan saipis menjadi tidak tadi keterangan dari ini orangnya juga nggak ngerti tujuannya itu apa bisa. Mungkin kalau menurut saya memang mencari tumbal itu bisa. Kalau pemirsa, sesi kali ini saya sudah dulu sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat kepada panjenengan semuanya. Ketika akan bekerja atau di nelayan terjadi apa, ya berdoalah pemirsa meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan gue tidak perlu dipercaya sepenuhnya pemirsa karena kebenaran ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kali ini cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembah pagi.